juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Seperti peri yang telah kita bagi, lainnya luka yang telah terobati. Bila kita jatuh nanti, kita siap untuk melompat lebih tinggi. Bersama kita bagai hutan dan hujan, aku arahkan engkau buat tercipta. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya terang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa TVRI Yogyakarta? Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang paling membahagiakan untuk kita, untuk Anda juga di rumah. Gimana, sudah kumpul juga bersama dengan keluarga besar? Senang ya kalau bisa ketemu lagi sama keluarga setelah rutinitas seharian. Dan mudah-mudahan hari ini begitu sudah ketemu keluarga tuh sudah rilis stressingnya ya. Kenapa sih kita ngomongin soal stressing belum ngapa-ngapain gitu? Karena yang mau kita angkat, tema kita adalah terkait dengan stres. Dan stres ini kalau kita nggak kelola dengan baik, takutnya entah itu jangka pendek, entah itu jangka panjang akan mengakibatkan penyakit-penyakit yang kita nggak mau gitu ya, yang kita tidak inginkan. Nah, tema yang akan kita angkat dalam ranah publik kali ini adalah terkait dengan mengelola stres pada hipertensi. Sudah punya hipertensi, masih sering stres. Nanti kita akan cari tahu seperti apa sih sebenarnya stres itu, kemudian apa kaitannya dengan hipertensi, dan kemudian juga apa kebijakan-kebijakan yang sudah diambil dari pemerintah untuk mengatasi atau mengurangi angka stressing yang menyebabkan hipertensi. Nah, kalau kita berbicara mengenai stres ini, memang belum ada bukti bahwa stres dengan sendirinya menyebabkan hipertensi dalam jangka panjang. Tapi bisa jadi akan seperti itu. Karena ada data yang saya baca terkait dengan data di WHO dan The International Society of Hypertension, bahwa saat ini terdapat 600 juta penderita hipertensi di seluruh dunia dan 3 juta diantaranya meninggal setiap tahunnya. Ini data yang nggak bisa kita kesampingkan. Makanya di studio hari ini sudah ada 2 narasumber. Satu nanti akan terkait secara klinisnya, yang kedua nanti akan berbicara banyak hal terkait kebijakannya. Saya Vira Maya bersama Anda kurang lebih selama 1 jam ke depan. Di samping saya persis beliau adalah Sekretaris Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Insinyur Imam Taufik. Bapak semangat terus Pak. Assalamualaikum. Semangat. Waalaikumsalam Mbak Vira. Iya, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Beliau ini kegiatannya juga padat sekali. Ya. Tapi beliau bisa mengelola stres dengan baik. Nanti saya ingin tanya juga apa sih tipsnya gitu ya. Dan ingin tahu juga regulasinya seperti apa dari pemerintah. Terima kasih Bapak sudah bergabung dengan kami hari ini. Kemudian satu lagi, kalau Anda ingin tahu lebih banyak terkait dengan stres itu apa, benar nggak bisa nyebabin hipertensi? Kalau sudah nyebabin hipertensi nanti jatuhnya ke jantung, serangan jantung, stroke. Udah beliau aja nanti yang bicara ya. Ada Ibu Dr. Warih Andan Puspitasari, MSc, spesialis kejiwaan, konsultan. Beliau adalah dari Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Bu dosen juga di UMY, beliau juga praktek sebagai dokter di Rumah Sakit PKU Gamping dan juga Rumah Sakit AMC. Iya, betul.
dalam 5 menit saya hafalkan semua. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Fira, sehat Mbak Fira? Sehat alhamdulillah. Jiwa raga dok, jangan hanya jiwanya aja, jangan Betul. hanya raganya aja, Oh, harus dompetnya, jiwa Mbak. raga. Dalam Bapak? Dompetnya juga harus sehat. Wah ya betul. Kalau dompet sehat tuh semuanya alhamdulillah sehat. Dokter, kesibukan hari ini harus di stop dulu ya untuk kita ngobrol dengan pemirsa di rumah ya. Iya, Yes. Mbak Fira. Akan banyak informasi yang nanti saya akan tanyakan ke dokter. Karena kalau saya kuliah mungkin bisa 6 SKS ya. Hari ini saya gratis lah sama dokter. Hipertensi dan stres. Ya. Sebelum saya ke Pak Imam, saya Ya. pengen tanya dulu nih dok mengenai stres. Ya. Ada yang bilang kita abis ujian atau mau ujian stres. Ya. Nilai jelek stres. Bener nggak sih itu sebenarnya stres tuh Iya. yang seperti itu definisinya? Iya, jadi kalau secara definisi stres itu adalah suatu kondisi di mana kita sudah tidak atau tidak mampu lagi mengatasi tekanan gitu. Oke. Tetapi kalau namanya stresor Mbak Fira, Iya. ya stresor itu sumber stres ya. Iya. Itu kan di keseharian kita itu stresor kan selalu ada gitu. Iya. Kalau dalam bahasa agama ya ujian ya. Ujian. Nah, dan jangan takut dengan stresor. Artinya stresor tidak selalu akan merugikan. Jadi dikenal ada 2 reaksi ketika seseorang itu bertemu stresor. Oke. Yang satu kita menyebut dengan eustress, yang satu kita menyebut dengan distress. Itu bedanya apa dok? Nah, kalau eustress itu adalah ketika stresor itu bisa dikelola dengan baik dan membuat seseorang tuh jadi lebih fight gitu. Oh, oke. Misalnya ya, kita mau ujian. Iya. Masa ada orang mau ujian nggak stres? Nggak Iya. mungkin gitu. Ini malah tanda tanya ya, Iya. kalau nggak Jadi stres. kalau dia akan ujian pasti ada kan prepare di dalam dirinya ya. Iya. Aku mau ujian nih, Iya. aku harus apa? Iya. Supaya hasilnya baik. Nah, kemudian dia antisipasi, dia berusaha, dia belajar, dan hasilnya dia lulus, nilainya baik, pengetahuannya bertambah. Ini kan jadi eustress. Oke, positif gitu Ya, artinya. Oke. tapi kalau ada di satu sisi orang lain, aduh mau ujian nih, aduh gimana nanti aku kalau nggak bisa, dia tegang, malah nggak bisa belajar, nggak fokus, nggak Lupa berani semua. maju ujian, atau ujian malah nggak bisa mengerjakan, ini namanya distress gitu. Jadi yang bukan stresor yang kita takutkan Ya, gitu ya, ya. tetapi bagaimana mengelola stresor itu secara efektif sehingga menjadi eustress. Ada sebuah cerita Mbak Fira, seseorang yang di PHK, Ya. ini kan stresor luar biasa ya, Ya. tapi dia dapat pesangon dari dari PHK-nya. Kemudian justru dia mengembangkan usaha yang hasilnya jauh lebih baik daripada ketika dia menjadi Bekerja. pekerja. Nah, ini kan salah satu ya bahwa stresor itu jangan selalu dianggap sebagai Hal negatif. penyebab negatif pada seseorang. Jadi Oke. jangan takut tantangan ibaratnya Oke, gitu ya oke, Mbak oke, Fira, baik. asal kita mampu mengelola dengan efektif. Baik. Nah, di sini kan ada kaitannya dengan hipertensi nih, Dok. Ya. Sebenarnya apa sih hubungannya stres dengan hipertensi? Bener nggak bisa Ya. sampai ke sana? Iya, jadi konsep sehat di dalam fisiologi tubuh manusia itu adalah seimbang. Oke. Sistem hormonnya seimbang, sistem neuronnya semuanya harus seimbang. Itu namanya sehat. Nah, ketika ada satu saja yang tidak seimbang, ini akan sangat mudah mempengaruhi seluruh sistem yang lain. Jadi orang menyebut dengan kita itu holistik gitu ya. Bio, psiko, sosio, spiritual gitu. Jadi nggak bisa orang biologinya bagus, Ya. yang lain nggak bagus, itu sehat tuh nggak mesti saling pengaruh. Oke. Nah, khusus di dalam masalah stres, jadi stres itu akan ketika orang mendapatkan stresor dan dia nggak mengelola dengan baik, tegang, maka ada sistem di dalam otak yang kita sebut dengan hipotalamus itu yang akan terpengaruh. Oke. Padahal bagian dari otak itu akan mengatur banyak sistem tubuh manusia. Oh. Nah, salah satunya dia akan menggerakkan sistem saraf simpatis ya, mengaktifkan sistem saraf simpatis yang itu berpengaruh juga salah satunya pada peningkatan ketegangan pada pembuluh darah ya, sehingga kan otomatis dampaknya ke peningkatan tekanan darah. Oke. Dia juga ke Tensi kelenjar ya. adrenal di Ya. dalam anak ginjal kita ya, Ya. dia memproduksi adrenalin, epinefrin, norepinefrin gitu. Dan itu yang memicu untuk tekanan darah meningkat. Jadi kalau ada jalur secara biologi Ya. dari otak ke penghasil kelenjar itu tadi ya, di kelenjar adrenal penghasil hormon yang itu akan bisa mempengaruhi
meningkatnya tekanan darah. Jadi memang betul Mbak Ada Vira. pengaruhnya ya secara tidak secara langsung. biologi memang Oke. terbukti ada jalurnya gitu. Mengapa Oke. stres kalau tidak dikelola bisa menyebabkan atau berpengaruh pada tekanan darah. Oke, artinya jangan menganggap stres itu selalu negatif karena ternyata sisi positifnya pun ada Ya. gitu ya. Oke, saya mau ke Pak Imam dulu. Pak Imam, kalau kita berbicara di pemerintah daerah nih ya, kita nggak kepingin lah angka stresnya tinggi. Kalau dari yang Pak Imam sering baca nih di beberapa jurnal gitu di DIY sendiri seperti apa Pak? Ya, yang saya baca ya dari beberapa tulisan ya, angka hipertensi ya di DIY ini relatif tinggi ya. Kalau nggak salah dari hasil survei tahun 2018 ya, kita di angka 11,1% gitu. Itu di atas nasional atau? Nasional atau di nasional itu angkanya 8,8 gitu. Nah itu, jadi kalau lihat dari sini ya, sebenarnya ini kontradiktif menurut saya ya, dengan masyarakat DIY yang dikenal sebagai masyarakat yang angka kebahagiaannya itu tinggi gitu. Oke, dan harapan hidupnya tinggi ya Pak? Harapan hidupnya tinggi gitu ya. Ini saya kira perlu evaluasi lagi. Dievaluasi, dipelajari dan ini lebih dalam lagi. Kenapa gitu? Angka hipertensi warga dia itu cukup tinggi dan nasional gitu. Ini saya kira perlu dipelajari. Sekalipun ya itu saya kira mungkin belum angka yang sesungguhnya gitu. Karena data yang lain ya, yang saya baca ternyata warga DIY yang dia itu melakukan pengobatan ya. Atas penyakit hipertensinya itu hanya sekitar 19% gitu. Ya, dari total selebihnya cuek dari atau total gimana? yang diperkirakan mengidap hipertensi itu. Bisa jadi karena nggak tahu gitu ya. Yang kedua bisa jadi karena yang nggak terasa ya. Jadi ngerti tapi nggak melakukan sesuatu gitu. Dan ini saya kira perlu menjadi bahan pengambilan kebijakan ya di level DIY terutama di dinas kesehatan ya. Karena emang leading sektornya untuk penanganan hipertensi kan di dinas kesehatan. Dan saya tahu ya mereka punya renstra gitu ya. Renstra di dinas itu yang bicara soal realitas kemudian mau apanya gitu dan biaya yang dibutuhkan berapanya gitu. Nah kita di Dewan tentu saja akan berikan dukungan ya secara anggaran ya. Dari segi kebijakan saya kira kita berikan keleluasaan ya kepada dinas kesehatan ya untuk melakukan sesuatu yang dianggap prioritas ya, dan penting untuk penanganan hipertensi gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk regulasi sendiri di pemerintah daerah DIY sudah ada belum Pak? Atau masih dari pusat tuh? Ya kalau regulasi secara khusus memang tidak ada ya. Jadi sampai hari ini untuk bidang kesehatan ya, itu yang saya tahu baru dua regulasi. Yang pertama terkait dengan kesehatan jiwa, ya. Yang kedua tentang COVID-19. Itu malah sudah ada, tapi yang kesehatan secara umum itu tidak ada. Mungkin acuannya yang sifatnya nasional ya. Di sana ada yang agak teknis ya, itu ada Permenkes nomor 0107 tahun 2021 tentang PNPK ya, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran gitu ya, tentang hipertensi untuk orang dewasa gitu. Nah tentu ini teman-teman di kedokteran ataupun para medis, rumah sakit, pelayanan itu saya kira yang paling paham tentang apa yang harus mereka lakukan gitu. Dan itu saya kira sudah dilakukan juga ya selama ini gitu. Oke, baik. Nah, tadi ada 3 fungsi nih ya kalau dari Dewan ya. Satu dari regulasi nih. Kemudian nanti bisa jadi ada turunan perundang-undangannya nggak sih Pak untuk dari, kan pusat sudah ada nih ya? Ya sejauh ini saya belum melihat ya ada secara spesifik ya. Pergub khusus tentang penanganan hipertensi belum ada gitu. Tapi itu masuk sekali lagi di rensranya dinas kesehatan. Karena hipertensi itu kan bagian dari penanganan penyakit dari macam-macam termasuk penyakit yang tidak menular gitu. Di sana ada bagiannya gitu. Jadi di situ masuknya gitu. Jadi tidak secara khusus penanganan itu. Baik. Nah, saya menambah tadi ya. Jadi memang stres itu adalah sunnah kehidupan. Jadi memang kita harus stres ya? Kehidupan gitu. Jadi memang manusia itu
diciptakan untuk diuji. Gitu. Iya. Tinggal bagaimana kita merespon ujian itu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Termasuk juga pemerintah diuji juga gimana caranya untuk menurunkan angka hipertensi. Jadi harus ada stressingnya dikit lah ya, supaya nanti menjadi yang positif kalau itu gitu. Kan harus dicari penyebabnya toh Mbak. Artinya kan ada penyebab yang sifatnya primer, ada sekunder, ada pola makan, pola hidup, macam-macam sekarang kan multi kompleks ya Pak, kompleks sekali. Oke. Oke, nanti akan kita bahas lebih banyak lagi. Kira-kira sebenarnya penyebab stres itu apa sih? Kemudian bisa nggak kita mencegahnya dari mulai dini supaya kita bisa mengelola stres dari mulai dini gitu ya, nggak begitu sudah jadi stresnya panjang gitu, baru kita opia. Setelah yang satu ini, kita akan segera kembali dalam ranah publik dan masih membahas mengenai satu tema kita yaitu mengelola stres pada hipertensi. Kami kembali sesaat lagi. Bisa kau berjalan di muka rumahku, penuh gaya bersifat pandanganku, hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hati pun ingin tahu segera. Di manakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah, ingin berkenalan. Terimalah salamku. Gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku. Di mabuk asmara, hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolong aku cinta dia. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolong aku cinta dia. Saat kau berjalan di muka rumahku, penuh gaya bersifat pandanganku, hingga ku terpesona. Gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku. Di mabuk asmara, hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolong aku cinta dia. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolong aku cinta dia. Ya, aku cinta dia dari teman-teman Noska Band. Nos itu cepet gitu ya.
mencet nos kan cepet, mudah-mudahan juga mereka cepet majunya, termasuk juga cepet bisa mengelola stres ya, karena takutnya nanti kedepannya jadi hipertensi. Kalau sudah hipertensi masih stres lagi. Nah, ini yang jadi tema kita, yaitu bagaimana sih sebenarnya mengelola stres pada hipertensi. Baik, untuk Anda yang masih menyaksikan siaran kami, terima kasih. Kami akan lanjutkan lagi mengenai tema kita, hipertensi ini. Nah, dokter, saya ke dokter dulu nih. Hipertensi itu ke anak muda bisa ya? Kenapa? Hipertensi ada di anak muda bisa ya? Bisa Ya. Udah hipertensi dia nggak bisa kelola stres lagi ya, ini yang paling bahaya. Nah, sebelum ke sana saya pengen tahu nih, mencegah dulu nih dok. Kalau ngomongin soal mencegah stres dimulai dari sekarang, itu apa yang harus dilakukan? Iya. Ya Mbak Vira, jadi kalau dalam konsep manajemen stres ya, memang manajemen stres yang efektif ini yang akan menjaga kesehatan kita secara keseluruhan. Walaupun tadi ya, stres bisa berpengaruh pada tekanan darah, tapi bukan kemudian menjadi stres terus jadi hipertensi, tidak ya, membutuhkan proses ya untuk itu. Ya kalau yang meningkatkan tekanan darah itu contoh kemarin ketika yang takut suntik harus vaksin itu ya, vaksin COVID itu kan banyak yang ditensi langsung tinggi-tinggi padahal di rumah enggak gitu kan. Nah itu respon cepat ketika seseorang stres itu tekanan darah bisa meningkat, tapi belum tentu akan berlanjut menjadi hipertensi karena hipertensi itu ada kriteria diagnosisnya tersendiri ya. Tetapi bahwa kalau ini terus menerus, tentu ini adalah pengelolaan yang tidak baik ya untuk regulasi hormonal tubuh, tentu ini akan berpengaruh pada kesehatan secara jangka panjang. Nah kalau kita di dalam manajemen stres Mbak Ira, jadi kita ada konsep kalau ada stresor ya, itu kalau ada yang bisa kita hindari, ada yang tidak bisa kita hindari gitu. Kalau sebuah stresor itu bisa dihindari, kita menghindari nggak masalah. Misalnya saya kalau nonton bola itu stres banget sampai tegang, sampai nggak bisa tidur. Ya sudah, wong itu tidak wajib, saya nggak usah nonton begitu ya. Atau kalau saya lewat jalan situ macet, saya punya pilihan jalan lain ya boleh gitu. Jadi ada stresor yang boleh dihindari, bisa dihindari. Tetapi masalahnya tidak semua stresor itu bisa dihindari. Gitu, yang tidak bisa yang seperti apa dok? Nah misalnya kejadian-kejadian alam itu kan nggak bisa ya, sakit, terus ada musibah, atau tadi ujian, ya masa sekolah siswa nggak bisa dong menghindari ujian, atau ada guru yang dikenal sangat membuat tegang gitu ya, itu kan nggak bisa dihindari. Aku kalau pelajaran beliau nggak mau datang, kan nggak bisa gitu. Nah di hal-hal ya stresor-stresor yang tidak bisa dihindari, maka harus memiliki cara pengelolaan stres yang baik. Ya, jadi misalnya keterampilan di dalam pengelolaan stres ini kan juga dipelajari dan dikembangkan ya sesuai dengan tahapan usia. Makanya sejak kecil sebenarnya kenapa kok pola pengasuhan yang sangat memanjakan anak, menuruti, melindungi, terlalu overprotect itu juga beresiko. Itu adalah karena nanti anak ini menjadi tidak belajar, tidak berlatih bagaimana menghadapi situasi kehidupan yang tidak selalu seperti yang dia inginkan gitu. Nah dia menjadi tidak fight, sehingga memberi kesempatan gitu pada anak-anak ketika dia harus misalnya dia berselisih pendapat dengan teman atau rebutan mainan ya, kalau pada anak itu ya harus menjadi sarana untuk bagaimana dia memanajemen itu ya. Kalau misalnya dia sedih, dia marah, itu juga dia harus tahu bagaimana cara mengelolanya. Jadi di dalam manajemen stres ini secara teknis memang banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan, dan saya kira mulai dari kecil sesuai tahapan usia ya, remaja sampai lansia ini harus memiliki keterampilan manajemen stres disesuaikan itu. ya. Nah ini nanti saya juga pengen tanya nih, kalau beliau sudah hipertensi ini biasanya di usia-usia yang sudah senior ya, saya nggak bilang sepuh ya dok, senior. Karena memang ada faktor aging masalah di dalam metabolisme ya dengan bertambahnya usia. Nah itu kalau misalnya dia stres terus bagaimana mengelolanya pasti akan berbeda ya. Tapi nanti dulu saya mau ke Pak Imam dulu. Pak Imam kalau berbicara upaya Pak Imam dari teman-teman di Dewan sendiri sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan untuk penanganan penurunan stres pada hipertensi? Ya sebenarnya kalau stres kali ya, stres itu kan sesuatu yang sifatnya itu kemestian Mbak.
Artinya setiap orang tuh kan mesti akan menghadapi persoalan, menghadapi masalah, Iya. menghadapi kebutuhan ya. Sehingga tentu saja karena masalah kebutuhan mereka hadapi setiap saat, tentu kan ini menjadi faktor ya, faktor stres ya. Kalau memang mereka betul-betul menjadikan itu persoalan gitu ya. Ya. Nah, di tingkat kebijakan ya, itu saya kira tidak yang spesifik menurut saya, Ya. tidak spesifik. Cuma kita memberikan sifatnya layanan gitu ya. Layanan dalam artian begini. Jadi misalnya ya untuk daerah-daerah ya diberikan ruang gitu ya. Ya. Ruang untuk masyarakat itu mengekspresikan gitu ya, perasaannya misalnya gitu ya. Ada taman-taman, misalnya ada alun-alun, apa-apa yang itu menjadi bagian dari upaya warga masyarakat ya untuk apa menuangkan apa ya atau melepaskan ya, beban yang dihadapi gitu. Jadi saya melihat ini juga apa namanya saya kira banyak dilakukan baik di kabupaten, kota dan di tingkat DIY gitu ya. Jadi tidak secara langsung kok. Ya. Program menurunkan stres nggak ada, tapi memberikan fasilitas kepada masyarakat agar mereka itu punya ruang ya untuk melepaskan beban itu ya, sehingga beban yang menghimpitnya itu bisa dikelola, direspon dengan baik sehingga tidak sampai kronis gitu ya, tidak sampai berkepanjangan gitu. Saya kira itu yang kita lakukan. Termasuk juga program-program yang bisa mengarah ke sana. Jadi misalnya sekarang ini kami di Komisi D sedang menggodok sebuah perda yang namanya perda tentang olahraga gitu. Tentang olahraga. Jadi kalau dulu di zaman yang lalu saya masih ingat itu ya, ada slogan ya, mengolahragakan masyarakat dan memasarkan olahraga. Ini kan cara ngelola stres yang menurut saya itu relatif ringan gitu, tetapi menggembirakan gitu. Jadi misalnya masing-masing tingkat pemerintahan itu ya bisa membuat kebijakan ya. Seperti itu saya kira hal-hal itu solusinya itu sudah ada, karena yang saya tahu ya, mungkin Dr. Waris paham sekali ya. Jadi olahraga itu merupakan salah satu sumber kebahagiaan. Dan itu betul-betul bisa melepaskan gitu ya. Kenapa? Wah, di sana tuh kalau yang menendang tenanan gitu ya. Karena pelampiasan stres ya Pak Imam. Gitu. Ini saya kira ini perlu ya. Dan itu anjurannya kan di itu, olahraga 30 menit setiap hari. Nah, kalau dilaksanakan saya kira ya, mudah-mudahan stresnya hilang dengan seiring dengan berjalannya waktu. Karena kan kita juga memahami ya, kadang kebutuhan masalah itu nggak selesai, tapi selesainya dengan waktu. Jadi makanya Anda mengatakan bahwa waktu ya bagian dari solusi. Cuman tinggal kita mau sabar apa enggak gitu ya. Itu adalah salah satu, ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari pemerintah daerah, dari Dewan dan juga dari OPD Dinas Kesehatan dalam hal ini ya. Satu, olahraga. Selain olahraga mengolah badan kita ketemu teman juga itu termasuk rilis stres juga ya Pak ya. Makanya itu sekarang ada gerakan-gerakan ya, gerakan-gerakan yang mengarahkan warga untuk hidup sehat itu kan sudah banyak ya. Bahkan ada undang-undangnya juga ya. Ada cerdik, ada apa gitu ya. Sebenarnya cerdik itu di ujungnya kan kelola stres, kalau cerdik. Terakhirnya Pak ya. Tapi ada olahraga, kemudian ada sosial gitu, kumpul-kumpul itu bagian dari cara kita ini untuk mengelola stres yang baik. Nah ini saya juga pengen tahu jika termasuk kopi nih Mbak. Termasuk kopi. Ini juga kopi tadi ini, ada. Ini bagian dari cara mengelola proses stres yang saya kira efektif gitu. Untuk Pak Imam ya, mungkin ada sebagian dari Anda juga seperti beliau gitu ya. Akhirnya apa begitu ngobrol kita jadi santai karena stresnya sudah terilis sebagian gitu ya. Terserah pada kopinya. Oke, baik. Pemirsa, saya juga ingin tahu nanti terkait dengan hipertensi gitu Bu. Dia sudah hipertensi tapi dia punya stresnya yang tinggi. Gimana caranya? Apakah cukup dengan olahraga saja? Setelah yang satu ini tetap bersama kami tentunya dalam ranah publik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam ranah publik. Kita masih berbicara mengenai kelola stres pada hipertensi. Pertanyaannya adalah saat ini orang punya hipertensi itu kadang nggak sadar, benar nggak Dok? Terus setelah itu tahu bahwa Bapak ini ternyata hipertensi loh, stres. Bagaimana cara mengelolanya tuh Dokter Wari? Iya,
Mbak Vira. Kalau dulu ya memang kalau lansia ya semakin bertambah usia kan resikonya memang meningkat karena berbagai proses yang ada di dalam fisiologi tubuh ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang, dulu kan hanya ada posyandu lansia gitu ya. Tapi sekarang kita ada posbindu. Pos pelayanan terpadu ini diperuntukkan pada usia lebih dari 15 tahun. Artinya sebenarnya kita sudah menjaga ya men-screening penyakit tidak menular, salah satunya hipertensi ini itu sejak sedini mungkin gitu. Jadi posbindu itu ada beberapa juga yang beranggotakan remaja ya. Posbindu remaja itu sudah terbentuk di beberapa tempat. Saya kira ini bagus banget ya kalau bisa diinisiasi di banyak tempat gitu. Nah, karena tadi ya selalu mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu ya Mbak Vira ya. Kalau tadi Pak Imam juga sudah menyebutkan ya bahwa konsepnya kan healthy lifestyle ya. Jadi mulai dari olahraga, pola makan, pola tidur, kelola stres tadi ya, itu semua adalah bagian dari menjaga supaya tidak terjadi penyakit-penyakit yang metabolik tadi ya, karena kita sekarang itu kan disebut dengan double burden disease ya. Kalau dulu kita itu bermasalah di penyakit menular, malaria, diare, TBC gitu. Kita nggak punya nggak banyak masyarakat kita yang hipertensi, gula, stroke gitu. Tapi sekarang penyakit menular belum selesai, kita masih punya problem dengan itu. Penyakit tidak menular sudah masuk juga menjadi beban kita ya, beban kesehatan kita. Jadi kita double burden nih, double beban. Jadi ini benar-benar menjadi perhatian serius ya untuk pencegahan penyakit-penyakit menular ini Mbak Vira. Nah, kenapa kok hipertensi itu sering tidak dikenali? Tadi kata Pak Iman kok hanya sekian persen saja yang terkelola ya. Salah satunya kan memang hipertensi ini kan sering tidak ada keluhan ya. Jadi secara fisik merasa sehat pun bisa? Ya, bisa jadi orang tuh secara fisik nggak merasakan ketika tensi mulai naik gitu ya. Sehingga perlu memang ya pada kenapa misalnya posbindu kita jadi bisa secara rutin tuh ya pemeriksaan cek kesehatan ya secara rutin baik dari sisi tensi dan sebagainya maupun faktor risiko lain misalnya kolesterol, kadar gula darah dan sebagainya. Nah, dengan begitu menjadi ketika memang meningkat itu deteksi dininya itu segera bisa kita lakukan gitu Mbak Vira. Jadi tidak sampai pada stage atau tingkat hipertensi yang sudah tinggi gitu. Kita sudah menemukan dan kalau dari awal kita bisa mendeteksi tentu tata laksananya menjadi lebih optimal gitu dan hasilnya lebih baik. Nah, memang kalau Mbak Vira kalau sudah didiagnosis hipertensi ya kan ada standarnya tuh ya. Kalau misalnya dia di tensi kayak tadi mau vaksin di tensi 180 nggak jadi. Tapi pulang atau biasanya disuruh istirahat, relaksasi dan sebagainya, tensinya turun, berarti dia bukan hipertensi gitu, dia naik saja sesaat karena tegang. Tapi kalau hipertensi itu dia harus diulang pemeriksaan beberapa kali dan hasilnya selalu di atas. Kalau sistol kayak yang atas itu di atas 140 sekarang yang dipakai ya, yang di bawah itu di atas 90. Kok berkali-kali dalam waktu yang berbeda dalam kondisi dia istirahat angkanya segitu terus. Nah, baru dia didiagnosis hipertensi. Nah, kalau dia hipertensi Mbak Vira, kita mengenal ada pengobatan ya atau farmakoterapi dan ada non farmakoterapi, ada obat dan ada bukan obat. Nah, kalau dokter memutuskan ini sudah harus pakai obat nih. Itu berarti? Nah, berarti dia memang harus menggunakan obat farmakoterapi. Jadi sudah parah banget atau gimana dok? Belum tentu ya, tapi kita melihat misalnya kan biasanya kalau awal-awal bisa dicoba non farmako dulu gitu ya, dievaluasi kok enggak turun ya berarti ini tubuh mau ibaratnya orang jalan itu lagi nggak bisa jalan sendiri ya dibantu tongkat dulu gitu kan, atau dia dibantu dengan obat. Jadi jangan takut gitu. Kadang kan orang wah nggak mau minum obat, wong saya 200 saja nggak ngerasain apa-apa. Malah bangga ya? Ya ini badannya nggak ngerasain apa-apa, tapi tensi 200 itu membuat beban kerja organ-organ tubuh itu berat banget gitu. Dan apalagi ini, dengan faktor usia yang sudah senior dan ini ya. nanti yang akan berpengaruh ke ginjal, kemana-mana gitu. Nah sehingga ini menjadi harus kalau memang pakai obat, insya Allah obatnya kan sudah obat-obat yang teruji ya. Jadi jangan takut bahwa ini akan
memberikan dampak. Kalau khawatir, tanya langsung pada dokter yang memberikan. Nah, Oke. ini dalam konsep obat. Ya. Tetapi tidak cukup hanya obat tadi, Mbak Oke, Fira, oke. ya. Tetapi non obatnya. Nah, apa yang tadi salah satunya adalah pola makan. Dikatakan makanan yang berpengaruh terhadap tensi itu kan yang kadar natriumnya tinggi gitu. Seperti garamnya. misalnya? Nah, seperti kenapa kok kita nggak begitu dianjurkan dengan makanan-makanan awetan, ya makanan-makanan awetan itu kan kadar garamnya tinggi, Oke. ya mestinya ada apa ya yang jelas-jelas itu ikan asin, Iya. itu kan kadar garamnya tinggi sekali, terasi, Iya, ya, gitu. iya. Ya jadi kalau ikan segar itu nggak apa-apa, Oke. tapi kadang-kadang mereka tuh malah nggak mau, aku nggak mau makan ikan, tempe tahu saja karena takut tensinya naik. Padahal kalau ikan segar nggak, yang beresiko yang tadi Yang diawetkan. ya, Oke, terus baik. memperbanyak makanan berserat. Baik. Terus tadi ya olahraga Iya. rutin sesuai dengan usia dan kondisi masing-masing. Nah, termasuk tadi kelola stres. Oke, itu yang non obat tadi ya, yang non kelola stres ini penting sekali untuk bisa dilakukan oleh semua orang sebenarnya, Oke. baik sudah punya hipertensi maupun belum. yang Nah, belum. supaya kita tahu bahwa kondisi kita ini sedang tidak baik-baik saja, berapa bulan sekali sih kita harus cek kesehatan secara rutin, Dok? Kalau cek kesehatan seperti tadi ya, ada posbindu, ada Iya, posyandu, iya, biasanya iya. kan sebulan sekali Sebulan untuk sekali. cek fisik Iya. ya. Tapi kalau lab itu anjurannya kan sesuai kelompok umur ya. Kalau sudah 50 tahun ke atas misalnya, maka dia harus mulai cek kesehatan itu setahun sekali misalnya Oke. untuk melihat Ya. stabilitas dari hasil laboratoriumnya Oke. ya yang nggak Oke. kelihatan Ya, gitu ya, kalau kita ya. tidak melakukan tes. Nah, Ya. ini saya kira ini juga masih PR nih Pak Imam, bagaimana GCU itu bisa di apa ya Masuk. fasilitas ya, Iya. fasilitas bagi semua penduduk gitu. Iya, iya, iya. Nah, Oke. karena kan kenyataannya GCU ini kan juga biaya terkait biaya ya, dia tidak menjadi paket dari pembiayaan kesehatan gitu, sehingga saya kira ini mungkin menjadi untuk PTM ini menjadi yang harus kita pikirkan juga dari sisi kebijakan Pak Oke, Imam. baik, untuk baik. Sekaligus screening ini, untuk GCU Pak Imam -nya. menanggapi apa yang baru saja disampaikan. Karena masyarakat kadang-kadang suka, aku nggak apa-apa gitu ya. Iya. Boro-boro sebulan sekali, 3 bulan sekali aja malas gitu ya untuk meriksa sekedar ke puskesmas gitu Pak. Iya. Menanggapi apa yang disampaikan Dokter Waris seperti apa Pak Imam? Ya, yang pertama saya kira sosialisasi ya, Iya. dan edukasi Iya. ya kepada masyarakat ini menurut saya jadi program prioritas gitu. Iya. Karena kadang orang itu tidak melakukan karena tidak tahu. Jadi ini saya kira menjadi kata kuncinya. Jadi makanya ke depan saya kira sosialisasi, edukasi kepada masyarakat terkait dengan isu-isu kesehatan ya, termasuk stres, hipertensi itu menjadi sesuatu yang penting dilakukan. Walaupun sudah dilakukan, tapi saya kira cakupannya itu saya kira masih belum menyentuh sampai tingkat yang terbawah gitu ya. Yang kedua, saya menarik tadi, jadi terkait dengan GCU ya. GCU saya membayangkan aja di antara fasilitas yang diberikan BPJS gitu, Iya. kepada warga masyarakat itu mungkin diperuntukkan ya bagi mereka yang berusia ya di atas 50 gitu ya. Itu kedepannya mungkin harus dipikirkan gitu. Iya. Salah satu fasilitas warga yang menjadi peserta BPJS itu ya mereka mendapatkan fasilitas untuk general check up gitu. Nanti kalaupun tidak mungkin ya, kami menjadi bahan masukan bagi Komisi D ya, karena di DIY itu kan ada jam kesos ya, Iya. jam kesos yang setiap tahun dianggarkan sekitar 60 miliar ya, 60 miliar untuk mengcover ya, kebutuhan warga ketika mereka berurusan dengan pelayanan kesehatan gitu. Ya. Nah, bisa jadi nanti setelah saya perlu diskusi dulu Ya, dengan dinas kesehatan Ya. pada akhirnya bagaimana agar di antara item anggaran yang dibiayai oleh Satgas itu ya, ini salah satunya untuk GCU warga yang memang mereka Tidak tidak mampu ya. dan memang harus harus rutin melakukan check up gitu. Nah, saya kira itu hal yang tidak sulit dan nanti dari secara hitung-hitungan itu bisa dihitung gitu. Oke, ini salah satu fungsi Dewan di anggaran nih. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi Pak Imam. Oke, baik. Setelah yang satu ini kita akan segera kembali, tetap bersama kami dalam Ranah Publik.
Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita mengelola stres pada hipertensi. Saya mau ke Pak Imam terlebih dulu terkait dengan tadi sebelum kita break kan ada general check up ini kalau bisa ya seluruh masyarakat bisa mendapatkan layanan ini. Bahkan di puskesmas kalau bisa sebagai fasilitas kesehatan yang pertama itu bisa menyediakan itu semua. Ini kan dalam rangka Pak Dewan juga turun ke lapangan ya Pak ya, mendengar suara-suara rakyat, mendengar dari Bu Dokter yang turun juga ke masyarakat gitu ya Pak ya. Mungkin bisa dilanjutkan Pak yang tadi belum sempat disampaikan. Ya, jadi kadang gini Mbak, masyarakat itu kalau ditanya sehat, alhamdulillah sehat. Tapi apakah betul-betul mereka itu sehat? Oke. Berdasarkan kriteria atau standar yang diberikan oleh dunia kesehatan. Gitu. Oke. Seperti tadi ya, jadi sehat alhamdulillah, tapi ternyata tensinya 200, gulanya 400 gitu. Terus nanti apalagi fungsi-fungsi di dalamnya itu belum ketahuan ya. Nah, ini saya kira memang menjadi pemikiran kita ya, dan saya sekali lagi selaku bagian dari pemerintahan ya DIY, karena DPR itu kan bagian pemerintahan. Kalau pemerintah daerah itu gubernur ke bawah. Kalau pemerintahan daerah artinya gubernur dengan DPRD gitu. Ya, tentu ini menjadi masukan buat kami untuk memikirkan sampai pada level warga itu tahu betul gitu. Tahu betul kondisi kesehatan tubuhnya gitu. Jadi sekiranya ini penting ke depan. Oke, baik. Tidak pernah lepas dan capai-capainya untuk bersosialisasi kepada masyarakat dan mensosialisasikan gimana caranya harus general check up atau minimal datang ke puskesmas sekedar tensi gitu ya Dok ya. Minim itulah supaya kita tahu tensi kita. Kalau tensi itu kan gampang Mbak, tapi lebih dari itu. Oke, baik. Cek yang lebih dalam. Iya, dan mudah-mudahan layanan-layanan di puskesmas sudah bisa mencukupi. Nanti bisa koordinasi lagi nih dengan Dinas Kesehatan. Saya ke dokter dulu mengenai mengelola stres nih sekarang Dok. Seperti apa? Iya. Ya Mbak Fira, jadi bagaimana mengelola stres tadi ya. Kalau kita jangan beranggapan bahwa yang bisa membuat stres itu hanya masalah-masalah besar saja gitu ya. Oh kalau ada bencana, ada sakit baru dia stres. Ternyata masalah-masalah kecil pun itu bisa menjadi pemicu stres pada seseorang. Kalau diibaratkan itu ya, kalau kita membawa air 1 galon itu kan berat banget ya. Kalau nggak kuat tuh wajar gitu Tapi kan tetap harus ada usaha bagaimana membawanya gitu kan. Tapi kalau air 1 gelas, mosok membawanya berat kan enggak gitu. Tapi enggak itu kan kalau 1 menit 2 menit itu, 10 menit itu. Tapi kalau air 1 gelas ini dibawa selama berhari-hari, ya bertahun-tahun bahkan, ini pun juga bisa kalau tidak dikelola, ini pun akan membuat lelah gitu. Nah sehingga memang di dalam konsep manajemen stres ini, kalau ketika kita berhadapan pada sesuatu yang nggak bisa dihindari ya, maka konsep pertama adalah menerima, acceptance ya. Pokoknya menerima ini adalah bagian dari yang harus aku jalani. Seperti misalnya tadi lansia, Mbak Fira sampaikan. Kenapa lansia itu kan tingkat stresnya juga tinggi gitu. Karena kan lansia itu konsepnya banyak kehilangan Mbak Fira. Kehilangan pekerjaan kadang-kadang dengan pensiun ya. Kemudian kehilangan anak-anak jauh gitu. Kehilangan yang dulunya dia di masyarakat itu sangat dibutuhkan menjadi berkurang. Terus kehilangan fisik ya. Sekarang mulai ada tensinya naik dan sebagainya. Nah, maka nomor 1 tuh menerima. Ya ini adalah bagian dari proses dalam siklus kehidupan bahwa harus pensiun, anak-anak jauh, terus tubuh sudah tidak 100%, keriput sudah mulai muncul, kecantikannya sudah turun gitu ya Mbak Ira. Nah sehingga nomor 1 adalah menerima, ini semua adalah bagian yang harus dijalani. Nah terus tadi kalau misalnya ada beban-beban yang berat gitu ya, misalnya dia merasa sedih karena anaknya jauh ya, kemudian secara ekonomi turun dan sebagainya. Kalau saya tuh sering mengibaratkan begini kan, kita disuruh memikul banyak karung gitu ya. Nah kalau semua karung itu kita angkat dalam 1 waktu, itu pasti kita juga akan lama-lama lelah, nggak kuat gitu. Sehingga ada kalanya ketika orang berhadapan dengan stres, itu mana sih yang harus karung tak angkat sekarang? Ya, sehingga oh ini kayaknya ini tak pikir sekarang pun nggak bisa selesai hari ini deh. Letakkan dulu, hari ini aku fokus dulu nyelesaikan yang ini. Setelah ini selesai, aku angkat karung yang lain lagi gitu. Sehingga ada konsep mindfulness ya, menjalani sesuatu itu, menikmati apa yang memang sedang kita kerjakan sekarang. Kita kalau ibu-ibu itu kan gitu ya Mbak Ira ya, pekerjaan kantor
pekerjaan rumah, nyarikan sekolah anak Tuh, gitu ya. jadi satu. Itu kalau digendong bareng kita pasti Iya. lama-lama nggak kuat. Jadi Oke. memilih, memprioritaskan Mana mana yang dulu? harus saya selesaikan Satu dan persatu, menikmati Bu, ya. Satu Dan persatu. menikmati gitu. Misalnya kalau itu memang kayaknya belum bisa selesai sekarang, bukan berarti kita abaikan, Iya, enggak. iya. Cuma mana sih yang harus kita selesaikan saat Oke. ini, dan kita selesaikan dengan fokus dan menikmati tadi ya, Iya. sehingga kita akan satu persatu itu akan selesai kalau kita dihadapkan pada berbagai masalah yang menjadi stresor kita. Oke. Nah, keterampilan kita di dalam menyederhanakan agenda sehari-hari itu Iya. juga penting, Pak Imam. Iya. Kok langsung nengoknya ke Pak Imam? Kayaknya Pak Imam Karena agendanya banyak banget. agendanya anggota dewan kan banyak sekali ya, Iya, Mbak Wira. iya. Betul. Karena ketika agenda itu sangat padat, Iya, itu kadang iya. juga menjadi problem sendiri ya. Oke. Atau ibu-ibu yang terlalu idealis dengan jam sekian ini, jemput anak harus ini, itu juga disederhanakan supaya kita tadi enjoy Oke. dengan aktivitas keseharian. Oke. Jadi seneng aja gitu ya, walaupun Jadi harus menikmati prosesnya ya itu. menikmati itu, bangun tidur harus Iya, nyiapin iya. sekolah, kita berangkat bareng harus bawa maem semua Harus bekal bekal dan dan sebagainya. segala- iya, iya. Itu tuh dijalani dengan enjoy gitu, sehingga ini tidak menjadi sumber stres ya. Oke. Jadi mengatur agenda, mengatur waktu, meletakkan mana yang harus diletakkan. Kemudian tadi ya ada me time ya. Iya. Me time itu Me nggak time. harus yang mahal dan jauh gitu Betul, ya, Mbak Ira. betul. Kadang kalau kita senang berkebun tuh Itu sudah me masuk, time itu ya. me time, udah. Oh, jadi Ini melakukan Mama- hal-hal yang kita Iya. sukai. Oke. Mama ke kebun ya setengah jam gitu, Oke. udah nggak diganggu dengan Iya. minta mimi, minta apa, Iya, itu iya. udah kita enjoy Udah me time, ya. oke. Tapi tentu saja ini kan masing-masing orang beda-beda ya Mbak Ira ya, bisa menemukan sumber rileksnya itu penting. Kemudian upaya yang sebenarnya sederhana tapi sangat banyak manfaatnya itu relaksasi, Mbak Ira. Seperti misalnya. Relaksasi itu sangat banyak teknisnya. Paling sederhana tuh latihan nafas. Ya, ada konsep latihan nafas panjang ya, tarik nafas panjang, berhenti sebentar, lepaskan pelan-pelan lewat mulut sambil badannya itu dirilekskan Iya, iya. gitu. Itu diberi waktu misalnya, atau kita paling gampang sebelum tidur ya, bangun tidur atau setelah sholat ya, ada waktu-waktu kita relaksasi. Jadi mini meditasi gitu ya. Nah, ya mungkin Agak-agak kalau yang meditasi. spesifik ada yoga, ada Iya, meditasi, iya, iya, ada iya. apa. Kita sehari-hari bagi keseharian kita ya, itu dengan relaksasi sederhana itu sangat sangat membantu Oke. untuk kita juga rilis dari stres, karena memang apa ya, hormon stres atau kortisol kita yang tinggi tadi itu yang sebenarnya kortisol itu penting nggak sih? Penting gitu. Tapi Tapi kalau memang- sudah berlebihan, Nah, itu yang itu bahaya. yang mengganggu. Oke, baik. Dokter, terima kasih sekali. Ini saya sekali lagi nih belajar mengelola stres juga nih dari kita ngobrol hari ini. Pak Imam, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak? Saya yakin Bapak abis ini langsung reschedule jadwal mana yang prioritas, mana yang enggak. Iya. Ada yang ingin disampaikan ke masyarakat, Baik, Pak? saya kira kepada warga DIY ya, setidaknya itu kita mencoba mengenal lebih dalam Oke. kondisi tubuh kita masing-masing. Oke. Dengan cara mengecek, mengecek secara Berkala. Ya. ya, kondisi kita ya, berapa tensinya, gula darahnya berapa, dan seterusnya gitu. Oke. Dan jangan takut ya. Oke. Seperti tadi sampaikan Bu Warih bahwa kalau sudah ngerti, ya, kita familiar dengan situasi, kemudian coba mengatasi dengan baik. Oke, baik. Dan itu di fasilitas kesehatan layanan tingkat 1 di Puskesmas Sudah, bisa didapatkan sudah ya, ada, ya. insya Allah. Dan kalaupun masih ada beberapa yang kurang, layanan yang kurang, nanti Dinas Kesehatan bisa tuh ngobrol-ngobrol sama beliau supaya nanti bisa fungsinya di ini lagi nih, di fungsi anggarannya. Iya, Mudah-mudahan kedepannya semakin menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Siap, Bapak siap. untuk waktunya. Dan juga Dokter Warih, terima kasih untuk Sama-sama, ilmunya. Mbak Fira. Mudah-mudahan kita semua bisa mengelola stres, termasuk juga saya, termasuk Anda di rumah yang sudah stressing dengan pekerjaan, stressing dengan kegiatan di rumah, dengan anak-anak dan segala macam. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pengetahuan kita lagi terkait mengelola stres, apalagi kalau misalnya Anda punya orang tua yang hipertensi. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri, sampai jumpa lagi. Yang terakhir dari teman-teman Noska ada satu lagu dan kita ketemu lagi. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
curi hatiku. Kasih maaf bila aku jatuh cinta. Oh kasihku membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tolong buat aku tersenyum lagi. Oh kasihku membuat dunia menjadi jalani. Oh yeah, yakini hati kau paling berarti. Waduh, waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur? Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir. Kemana Thomas? Dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria, kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku ngendi saka ngendi wae to? Maaf, Mah. Tadi tuh ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Monggo, Bu. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh Bu, susu formula. Begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu.
Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah itu Mas Pur, memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah terus kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan. Soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno, jangan bikin aku marah-marah terus. Iya Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah, Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia Mas Pur. mosok sih Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.